Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saya Pendeta Muditiko Pradana dari Basis Pelayanan GKI Cibadak akan mengantar kita semua di dalam perenungan pada saat ini. Maka marilah kita semuanya bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam hari yang kemarin. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami di hari ini, dan juga sebelum kami kembali beraktivitas, biarlah kebenaran firman Tuhan dapat terus menuntun kehidupan kami, berikut juga dengan renungan yang akan kami dengar, dan renungan bersama di kali ini ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu dan juga tuntunan-Mu dapat memberikan pengertian yang baru, supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan jam perenungan ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada hari ini mengangkat sebuah tema komunikasi. Saya akan membacakan dari surat Filipi, pasal yang kedua, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menyaksikan video yang berikut ini. Good defensive work. This is fierce, isn't it? Good placement. That's why we love mixed doubles. It doesn't get... Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang saudara-saudara pelajari dalam video tersebut? Mungkin secara singkat kita tahu itu adalah permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, sedikit bercerita, saya dengan beberapa bapak-bapak di GKI Cibadak tengah menggeluti hobi ini sebagai rutinitas kami untuk dapat menyeimbangkan pekerjaan, kesibukan, dengan juga berolahraga. Nah, tentunya saya sendiri bukanlah orang yang sudah bisa bermain bulu tangkis. Sehingga pada awal-awalnya saya hanya mengikuti saja, yang penting mencari keringat begitu. Tetapi lambat laun saya semakin menghayati bagaimana sih bisa memainkan permainan ini dengan lebih baik. Bukan hanya tentang masalah individu, tetapi juga masalah dalam kerjasama tim. Dan kami pun juga seperti biasa bermain bukan single tetapi double begitu ya. Jadi satu tim ada 2 orang. Kali-kali pertama saya sendiri merasa kesulitan karena ternyata tidak semudah itu bekerja sama dengan orang lain. Dengan skill saya juga yang masih pemula sekali. Tetapi ketika saya juga sudah mulai belajar tentang teknik-teknik dasar, lambat laun saya juga belajar yang namanya komunikasi di dalam lapangan. Komunikasi di dalam lapangan bukanlah
seperti yang kita biasa lakukan dalam hidup sehari-hari. Biasanya kami tidak perlu harus ada rapat dulu dalam tanda kutip begitu ya. Harus diskusi dulu, nanti kamu begini ya, nanti kamu ke kanan, aku ke kiri, dan sebagainya. Itu semua kami lakukan dalam rutinitas kami bermain. Kami semakin lama bermain bersama, semakin memahami satu dengan yang lainnya. Saya pun juga semakin mendalami bagaimana saya harusnya bersikap sebagai rekan dari tim saya. Dan ternyata, saudara-saudara yang terkasih, luar biasa, saya menikmati sedikit dari apa yang ditampilkan dalam video tadi. Bisa melakukan rally yang cukup panjang untuk saya secara pribadi. Dan ternyata rasanya luar biasa. Tidak masalah apakah itu nilai itu akan jatuh ke lawan atau ke tim saya. Tetapi pertama kali saya merasakan bisa rally sepanjang itu, sepertinya shuttlecock itu ke sana kemari begitu ya, dari daerah lawan ke kami lalu kembali lagi. Itu merupakan hal yang luar biasa. Dan saya merasa ada peningkatan di dalam komunikasi saya dengan rekan saya. Nah, apa yang saya temukan di dalam permainan itu dan juga di dalam kerjasama saya dengan rekan saya? Saya mau berbagi ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah masalah posisi. Di awal-awal saya tidak peduli, Bapak Ibu Saudara, posisi saya mau di mana, saya tidak tahu. Sehingga banyak sekali kesempatan di mana saya tidak bisa membalikkan shuttlecock yang sudah dilemparkan dari daerah lawan kepada daerah kami. Dari situlah saya belajar komunikasi. Saya dengan lirikan saja sudah melihat, oh rekan saya ada di sebelah kanan, maka saya harus ke sebelah kiri. Dan juga berdiri saya jangan terlalu ke belakang, nanti musuh akan menempatkan bola di depan saya, misalnya seperti itu ya. Ada juga tentang misalnya penempatan bola. Dulu awal-awal saya hanya belajar tentang yang penting shuttlecock-nya bisa saya pukul sampai menyeberangi net dan kemudian sampai di daerah musuh. Tetapi bola-bola yang saya berikan adalah bola-bola yang tanggung, sehingga lawan juga mudah sekali untuk melakukan smash, begitu ya. Dan kemudian rekan saya jadi kesulitan untuk dapat bertahan, sehingga angka kembali jatuh ke pihak lawan. Nah, saya belajar, oh ternyata di dalam menempatkan bola pun itu juga menjadi sebuah komunikasi. Ketika saya angkat bola, itu isyarat bahwa ayo kita defense dulu, karena kita sudah kelelahan. Maka kita mengatur kembali posisi kita supaya bisa lebih rapi. Tapi ketika saya menyerang, maka itu juga komunikasi untuk teman saya, bahwa siap-siaplah kita akan mencuri angka untuk kita dapatkan. Nah, ternyata ini juga komunikasi yang terkadang saya juga tidak menyadari. Dan yang ketiga adalah tentang komunikasi masalah mental. Bagaimana saya bisa peka terhadap rekan saya? Oh, rekan saya sudah kelelahan kah? Atau rekan saya mungkin terganggu dengan provokasi lawan? Atau apakah rekan saya ini merasa frustrasi dengan kesalahan sendiri yang ia perbuat? Nah, disitulah saya belajar bagaimana saya juga harus bisa membackup rekan saya, supaya saya menopang dan tim kita tidak kalah. Tentunya bukan berarti saya sekarang sudah lebih jago jauh daripada yang sebelumnya. Saya pun masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi yang saya nikmati adalah ternyata di olahraga seperti ini pun saya bisa mengambilnya untuk pelajaran ke kehidupan nyata. Nah, sekarang marilah kita berbicara tentang kehidupan nyata. Rekan-rekan, bukankah banyak sekali yang mengeluhkan tentang masalah komunikasi, baik itu masalah antar pasangan, atau juga orang tua kepada anaknya dan sebaliknya, atau juga rekan-rekan di kantor, dan tidak ketinggalan rekan-rekan di dalam pelayanan. Ada banyak hal yang kita sesalkan ketika komunikasi itu tidak berjalan. Bahkan kalau mau dikatakan, ada banyak sekali orang-orang yang berduka dan merasa menyesal ketika mereka tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mendiang terkasih, oleh karena mereka merasa mereka melewatkan banyak sekali waktu untuk dapat menjalin komunikasi yang baik dengan mendiang yang mereka kasihi. Nah, rekan-rekan, saya harap untuk kehidupan kita sendiri,
untuk kedepannya. Jangan sampai ini terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu, marilah kita juga merenungkan apa makna komunikasi untuk kita, dan kemudian apa yang dikatakan oleh surat Filipi yang sudah kita baca untuk menunjang komunikasi kita di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, apa sih arti komunikasi? Komunikasi dalam bahasa Indonesia diambil dari kata communication, dari bahasa Inggris. Dan ternyata kata communication itu juga punya asal kata dari bahasa Latin, communicare, yang artinya adalah to share atau untuk berbagi. Sehingga kalau kita mau simpulkan, kata komunikasi merupakan perwakilan dari sebuah momen untuk kita dapat berbagi atau juga saling memberi satu dengan yang lainnya. Entah itu memberikan pesan, memberikan harapan, atau juga berkoordinasi dalam hal mencapai tujuan bersama-sama. Yang pasti, ketika dalam proses komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, maka apa yang baik yang hendak kita lakukan dan yang hendak kita capai menjadi tidak berhasil. Maka dari itu, marilah kita lihat bagaimana Filipi memberikan wejangan-wejangan untuk kita supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Filipi dengan gamblang menyatakan bahwa sebetulnya kehidupan orang beriman perlu dilandasi oleh persatuan. Dan persatuan tentunya sangat berhubungan dengan komunikasi yang baik. Dan kalau kita bisa melihat, dalam keempat ayat itu, kita sebetulnya hendak diarahkan untuk dapat berkomunikasi di dalam Kristus. Bukan hanya komunikasi dengan Kristus atau kepada Kristus, tetapi juga komunikasi di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan di ayat-ayat yang pertama, bahwa yang mempersatukan kita sebagai orang-orang beriman, itu bukanlah karena kita memiliki kesamaan sifat, atau kesamaan hobi, makanan, atau yang lainnya. Melainkan yang mempersatukan kita adalah persatuan di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi tujuan, tetapi juga Kristus yang menjadi dasar. Nah, ketika kita merasa bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus, maka kita dapat menikmati hal-hal yang ditunjukkan di dalam surat Filipi. Apa saja itu? Dikatakan di dalam surat Filipi, kita dapat menikmati adanya nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat ini tentunya bukan seperti yang kita lihat di banyak kali kehidupan. Bahwa jatuhnya bukan memberi nasihat, tetapi justru memberikan kata-kata yang mencederai, yang mematikan semangat, yang seolah-olah mau mengatakan bahwa kita itu tidak berguna atau tidak berdaya. Tetapi nasihat meskipun disampaikan dengan lantang, mungkin dengan kata-kata yang cukup keras, tetapi kita tahu, nasihat di dalam Kristus selalu disertai dengan kasih mesra dan juga belas kasihan. Orang ini memberikan saya nasihat, bukan karena ia sekedar mau memberikan kesalahan saya, tetapi ia mau saya lebih baik lagi, dan kita semua ini hendak bersama-sama berjalan ke arah yang sama. Dan juga bukan hanya nasihat, melainkan juga kita memiliki penghiburan di dalam kasih. Kita menikmati ketika kita merasa down atau merasa sedih, kita menikmati penghiburan di dalam persaudaraan yang dilandaskan oleh kasih Kristus. Seperti Kristus yang sudah dikatakan, bukanlah Tuhan yang mematahkan buluh yang terkulai. Maka persaudaraan di dalam Kristus pun juga hendaknya dilandasi dengan penghiburan di dalam kasih. Jangan sampai kita yang sedang sedih atau saudara kita yang sedang mungkin merasa down tadi menjadi buluh yang terkulai lalu kita patahkan. Sebaliknya, kita rawat supaya kita menjadi ikatan buluh yang semakin kuat, yang tidak mudah untuk dipatahkan. Dan juga kita melihat bahwa di dalam kasih Kristus, di dalam persatuan dalam Kristus, juga ada persekutuan di dalam roh. Ini juga yang menurut saya terjadi di dalam kehidupan banyak sekali orang percaya. Bahwa terkadang kita tidak tahu kenapa kita merasa sepertinya kita ingin membantu dia. Tetapi ketika kita bantu lalu kita dengar orang yang kita bantu itu berkata, "Aku tidak tahu
Kenapa kamu bantu saya kali ini? Karena memang hari ini ternyata memang saya sedang membutuhkan sekali. Dan ternyata kamulah orang yang digerakkan Tuhan untuk membantu saya. Saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah persekutuan di dalam roh. Roh kita sudah terkoneksi dengan roh Allah, dan roh Allah juga terkoneksi dengan roh-roh manusia yang lain. Sehingga Allah sendirilah yang menjadi penyambung, baik itu untuk kebutuhan kita atau kebutuhan saudara kita. Allah mempertemukan kita di dalam momen-momen yang krusial untuk bisa saling memberi dan berbagi itu. Dan disitulah terjadi komunikasi yang sangat indah. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, Filipi menganjurkan kita untuk membangun kualitas-kualitas yang baik. Yang harus dibangun adalah supaya kita terus menjadi sehati dan sepikir di dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa, dan satu tujuan, tanpa ada agenda pribadi. Biarlah kita juga ke depan dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan di pekerjaan, dan terlebih lagi rekan-rekan di dalam pelayanan. Kita juga sudah memiliki kualitas-kualitas yang kita bangun, supaya kita terus-menerus mengecek apakah tujuan kita masih sama, atau kita sudah mulai berseberangan. Dan kalau sudah berseberangan, apa yang mau kita lakukan untuk mempersatukannya kembali? Sehingga kita menjadi terus tetap satu hati, dan menjadi satu jiwa, satu semangat di dalam Kristus. Dan mentalitas juga tidak kalah penting. Dikatakan dalam Filipi tadi, ada mentalitas yang harus dibangun, bahwa kita janganlah menjadi orang-orang yang hanya mengedepankan diri kita sendiri. Jangan seperti saya, Bapak Ibu, yang kemarin awal-awal bermain badminton. Yang hanya memikirkan, oh yang penting saya bisa memukul, oh yang penting saya main dan cari keringat saja. Atau jangan sampai juga, kalau sudah ahli, lalu yang saya pikirkan hanyalah, oh yang penting saya bisa menunjukkan saya ini hebat. Di dalam Kristus, bukan itu menjadi tujuan utama. Tetapi di dalam Kristus yang menjadi tujuan utama adalah kita supaya bisa sederak berjalan ke arah yang sama demi memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita selalu ingat untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari orang lain di sekitar kita. Bukankah begitu yang Tuhan lakukan? Memang betul, Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan kehendak-Nya, apa yang Ia mau bagi hidup kita. Tetapi bukankah juga Tuhan memperhatikan setiap kepentingan dan kebutuhan kita? Bukankah Tuhan juga terus mencukupkan apa yang kita harapkan? Sehingga kita bisa hidup setiap hari di dalam kelimpahan dan sukacita. Menurut saya, ketika kita melihat betapa Tuhan juga sangat peka terhadap kepentingan kita, itu sebetulnya adalah sebuah teladan. Itu adalah teladan untuk kita lakukan kepada sesama kita. Supaya kita pun juga jangan hanya melihat kepentingan kita apa, lalu kita tidak pedulikan kepentingan orang lain. Seolah-olah kita lebih tinggi daripada mereka, dan kepentingan kita akhirnya juga lebih tinggi daripada kepentingan mereka. Biarlah kita terus berusaha untuk bisa bekerja sama, sehingga kita mengusahakan kepentingan kita bersama-sama ini supaya semuanya tercapai. Niscaya apabila itu semua kita mau lakukan, komunikasi bukanlah menjadi sebuah momok lagi di dalam kehidupan kita. Baiklah kita terus belajar menikmati prosesnya, dan kita lihat adanya perkembangan-perkembangan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersukacita karena bukan kita yang satu-satunya menjadi orang yang mencapai tujuan kita sendiri, melainkan kita menjadi orang-orang yang bersukacita karena kita dapat mencapai tujuan bersama-sama. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup renungan pada saat ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam saat renungan ini. Kiranya Tuhan yang menyapa kami di dalam kehidupan kami di hari ini, dengan apapun yang kami lakukan, yang menjadi kesibukan kami ya Tuhan, dan yang menjadi panggilan Engkau kepada kami. Dan biarlah Tuhan dalam komunikasi, kiranya Tuhan juga yang memberkati komunikasi kami dengan keluarga kami, dengan rekan-rekan dalam pekerjaan kami,
dan juga dalam rekan-rekan di dalam pelayanan kami. Biarlah kami menjadi orang yang menikmati persekutuan roh, persekutuan hati, persekutuan jiwa yang sama-sama dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kami dapat bertumbuh menjadi orang-orang yang dapat menyambungkan lidah Allah yang menjadi penyambung kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih, sudah dapat bergabung bersama-sama di Sapaan Gembala di hari ini. Sampai jumpa kembali di Sapaan Gembala yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.